Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Nomor 1. Pada gambar di atas ada dua buah lingkaran sepusat dan masing-masing terbagi menjadi 6 bagian yang kongruen. Luas daerah lingkaran besar 3 kali luas lingkaran kecil. Jika sebuah titik dipilih secara acak dalam lingkaran besar, yang ada di dalam lingkaran besar ya, berapakah peluang titik yang terambil terletak pada daerah yang diarsir? Oke, kita punya persamaan lingkaran besar. Sini ya, lingkaran besar sama dengan 3 kali lingkaran kecil. Saya buat seperti ini ya, lingkaran besar itu LB, lingkaran kecil itu LK. Berarti LK sama dengan berapa? 1/3-nya LB kan? Nah, 1/3-nya LB. Sampai sini paham enggak? Paham ya? Oke. Nah, di sini kan yang diminta itu dalam lingkaran besar. Dalam lingkaran besar. Itu kan berarti yang ada di luar lingkaran kecil. Ini berarti saya coret ya. Nggak kepake ya berarti ini. Nah, berarti yang ada di luar lingkaran kecil. Ini berarti. Nah, caranya menghitung bagaimana? Luas sama dengan lingkaran besar. Lingkaran besar itu kan LB ya. LB utuh soalnya. Dikurangi dengan lingkaran kecil. Lingkaran kecil. Ini. Nah, lingkaran kecilnya ini berapa? 1/3-nya LB. Ngitungnya 1 dikurangi 1/3 dikali LB. Paham enggak? Sama halnya dengan 1 utuh dikurangi dengan 1/3. Dapatnya berapa? 2/3 LB. Paham ya sampai sini ya? Berarti luas yang ada di luar lingkaran kecil ini adalah 2/3 luas lingkaran besar. Oke, terus kita cari peluangnya sekarang. Peluang sama dengan, nah, yang diarsir ada berapa? Ada 1, ada 2. Berarti 2 ya. 2 per berapa ini? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2/8 dikalikan dengan luas yang sudah kita cari tadi. 2/3. Nah, 4/24 ya. 4/24 kalau kita sederhanakan 1/6. Jawabannya adalah C. Lanjut soal berikutnya. Berdasarkan grafik di atas, pada tahun berapa nilai ekspor negara Y kira-kira 2 kali lipat dari nilai impor negara X? Kira-kira ya, berarti kita disuruh untuk mengira-ira di sini. Nah, ekspor negara Y, ekspor negara Y, ekspor itu berarti yang gelap ya. Oke, berarti kita nanti lihatnya yang ini yang bawah ini. Bawah kanan bawah ya, dengan kiri atas. Kiri atas ini ekspor impor X ya, kiri atas. Kiri atas dengan kanan bawah, kiri atas dengan kanan bawah gitu ya. Nah, di sini ada keterangan 2 kali lipat dari X. Y sama dengan 2 kali X. Kurang lebihnya seperti itu. Kira-kira ya. Nah, kita amati sekarang. Ini dengan yang ke kanan bawah. Dengan kanan bawah. Ini kan hampir sama ya. Berarti salah ya. Hampir sama. Ini dengan ini. Ini juga hampir sama. Salah ya. Terus ini bisa dikatakan hampir sama. Juga salah. Ini malah tidak ada ini. Di sini bisa dikatakan sama. Selisihnya pun sedikit. Nah, ini selisihnya. Ini loh. Ini dengan ini selisihnya hampir 2 kalinya. Ya, kalau kita geser ke atas, paling enggak dia sampai sini. Nah, gini. Ya. Berarti ini jawabannya 1990 ya. Jawabannya adalah E. Jadi hanya pengira-iraan aja, enggak usah hitungan. Nomor selanjutnya. Dalam sebuah kotak terdapat ballpoint merah, biru, dan hijau. Jika sebuah ballpoint diambil secara acak, peluang ballpoint tersebut ya
berwarna merah adalah 2 kali lebih besar dari peluang terambilnya ballpoint biru. Dan 3 kali lebih besar dari peluang terambilnya warna hijau. Jika di dalam kotak tersebut terdapat 12 ballpoint merah, berapakah jumlah total ballpoint dalam kotak tersebut? Oke, kita cari perbandingannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita punya ballpoint berwarna merah. Nah, ini merah sama dengan 2 kali berwarna biru, berarti 2B. Nah, gini ya. Kalau bentuk seperti ini, biasakan jadikan bentuk perbandingan. Jadinya merah banding biru sama dengan 2 banding 1. Kita simpen terlebih dahulu. Sekarang, persamaan yang kedua, merah sama dengan 3 kali. Apa ini? Hijau ya, berarti 3H. Sama kita buat perbandingan juga. Merah banding hijau sama dengan 3 banding 1. Nah, sekarang adik-adik amati di sini. Yang sama huruf apa itu? M, B, atau H? M ya, M yang sama. Nah, M di sini sama, tetapi angkanya beda. Nah, ini kan angkanya beda. Kita samakan. 2 dengan 3, KPK-nya berapa? Kan 6 kan? Kita kalikan dengan 3. Jadinya 6 banding 3. Ini kita kalikan dengan 2. Jadinya 6 banding 2. Kita tarik kesimpulan, merah banding biru banding hijau sama dengan merahnya 6, birunya 3, bukan birunya cinta ya, birunya 3 ya, hijaunya itu 2. Nah, kita sudah punya perbandingannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah jumlah total, jumlah keseluruhan. Jumlah sama dengan, kita jumlahkan aja perbandingannya ini. 6 tambah 3 tambah 2, 11 ya. 11 banding yang diketahui adalah merah. Perbandingannya merah berapa? 6. Gini, per 6 dikalikan dengan merahnya ada berapa? 12. Tinggal kita coret. Coret aja, dapatnya 2 ya. 2 kali 11 sama dengan 22 buah. Jawabannya D. Nah, jadi kita harus menentukan dulu perbandingannya, kita samakan, baru masuk ke pertanyaan. Oke ya, semoga bisa dipahami. Nomor berikutnya. Dari gambar di atas, manakah pernyataan yang benar tentang X, Y, dan Z? Oke, ini yang ditanyakan berarti X, Y, Z itu adalah sisi ya, panjang sisi segitiga ya. Nah, panjang sisi segitiga itu bisa diketahui panjang pendeknya itu berdasarkan sudutnya. Jika sudutnya semakin besar, ya, jika sudutnya itu semakin besar, maka panjangnya juga semakin panjang nanti. Sudutnya semakin kecil, panjangnya semakin pendek nanti. Sisinya semakin pendek. Paham ya? Oke, kalau nggak paham bisa diputar lagi. Terus ini 95, 45, berarti ini berapa ini? Nah, jumlah total dalam segitiga itu berapa sudutnya? 180 ya. Berarti ini 40. Soalnya apa? 180 dikurangi dengan 140, jadinya 40. Sudut B ini 40. Udah terlihat ini, yang paling pendek siapa? Nah, gitu. Yang paling kecil? 40 ini siapa? X ya, berarti X kurang dari, nah setelah 40, 45. 45 itu siapa? Z, berarti X kurang dari Z, kurang dari ya Y. Jawabannya adalah A. Manakah yang mempunyai nilai terbesar? Oke, terbesar ya. Itu yang A itu 4/7, 6/7, terus 9/14, 11/14, 9/7. Oke, penyebutnya udah 7 semua. Yang beda sendiri itu yang ini ya. Yang beda sendiri itu yang per 14 ini ya. Kita olah dulu sekarang. Kalau ini kita coret, bisa enggak ini? Bisa.
kita jadikan per 7 ya. Ini per 7, kita coret dengan 2, ini dapatnya 40 berarti. Tinggal 40%. Nah, terus ini juga sama, 7, kita coret, ini dapatnya 30%. Oke. Nah, kita hitung pembilangnya saja ya, adik-adik. Kita hitung pembilangnya saja. 4 kali 8, 32, berarti 320. Nggak usah persen, nggak apa-apa. 6 kali 70 berarti 420. Lalu 9 kali 4 360. Lalu di sini 330. Kemudian 9 kali 5 45 berarti 450 ya. Yang terbesar adalah E, 450% ini. Jadi yang kita amati itu pembilangnya aja. Ya, penyebutnya tapi harus sama loh ya. Penyebutnya harus sama, yang kita hitung hanya pembilangnya saja. Biar nanti mudah. Gitu. Oke, soal berikutnya. Perhatikan gambar di atas. Terdapat 3 himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Pernyataan yang menggambarkan daerah yang diarsir adalah, oke, kita punya 3 himpunan ya, himpunan A, himpunan B, dengan himpunan C. Nah, cara membaca gambar seperti ini itu bagaimana? Kita pisahkan dulu antara himpunan A dengan himpunan B. Yang terikat itu yang mana? Kan ini kan? Nah, ini berarti apa ini? Berarti irisan ya. A, irisan B. Itu sudah jelas. Berarti kemungkinan besar jawabannya kalau tidak A, ya C. Nah, ini kalau tidak A ya C. Sekarang, kita mengamati B dengan C sekarang. Kita amati. B dengan C ini. Nah, dia juga punya ikatan. Ini irisan juga kan? Berarti B, irisan C. Nah, jawabannya kan ini. Jelas jawabannya adalah A. Bisa memahami enggak? Nah, Kak, yang ini, yang kecil ini apa ini? Irisan lagi nih. Ini untuk yang tengah, ya. Itu untuk yang tengah ini. Nah, itu diiris lagi. Jadi, irisan diiris lagi. Jadinya ini. Paham ya? Oke, soal berikutnya. Pada gambar grafik di atas, manakah pertidaksamaan yang cocok sehingga daerah yang memenuhi adalah daerah yang diarsir? Nah, kita cari pertidaksamaannya ya. Oke, tolong dipahami di sini kakak mau menjelaskan. Kita cari dulu persamaan garis lurusnya. Semua yang ada di sumbu X, pasangannya dengan Y. Nah, tentunya yang dilalui garis ya, dia akan di sini. Terus semua yang ada di sumbu Y, pasangannya dengan X. Berarti ini pasangkan dengan X yang dilalui garis ini. Kemudian kita hubungkan. Ini negatif 2X, negatif 2X. Terus ini kan positif 3Y ya. Plus 3Y sama dengan kita kalikan negatif 2 kalikan dengan 3 berarti negatif 6. Nah, seperti ini. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, karena di sini berhubungan dengan pertidaksamaan, nanti tanda sama dengannya ini kita ganti dengan tanda pertidaksamaan. Tapi sebelum kita ganti, silakan untuk subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Terus, karena di sini tidak ada negatif 2X, kita kalikan dulu dengan negatif 1. Nah, kita kalikan dulu ya. Negatif 2 kali negatif 1 berarti 2. 2X dikurangi 3Y sama dengan 6. Nah, karena pertidaksamaan kita harus melakukan uji titik. Nah, uji titiknya itu berapa, Kak? Bebas, terserah kalian. Yang penting titiknya itu berada pada DHP. DHP itu daerah himpunan penyelesaian, daerah yang benar. Gitu ya, paham ya? Nah, titiknya berapa bebas? Misalkan kakak pilihnya nih 4,0. 4,0 titiknya. 4,0. X-nya kita ganti dengan 4, Y-nya kita ganti dengan 0. Bisa dipahami ya?
kita substitusikan ke persamaan. 2 kali 4, 8, dikurangi 0, titik-titik 6. Nah, kita simpulkan sendiri. 8 kurangi 0 kan 8. 8 apanya 6? Coba. 8 itu apanya 6? Kurang dari atau lebih dari? Tentunya lebih dari ya. 8 itu lebih dari 6. Barulah kita masukkan untuk mengganti tanda sama dengan ini. Jadinya 2X dikurangi 3Y lebih dari sama dengan 6. Nah, bisa dipahami? Bisa ya? Jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Nomor 8. Diketahui A dan B adalah bilangan asli, di mana sisa pembagian A dan B adalah A, dan sisa pembagian B oleh A adalah B. Manakah yang nilai AB, A maksudnya, yang mungkin? Yang mungkin. Sebelum kakak jelaskan, kakak berikan gambaran terlebih dahulu. Ya. Misalkan seperti ini. 20 dibagi 3. Nah, ini dapatnya berapa? Dapatnya kan 6. Sisanya 2. Paham enggak dari sini? 20 dibagi 3 itu dapatnya 6, sisanya 3. Kalau saya buat sebagai algoritmanya, dapat angka 20 itu didapat dari mana? Didapat dari 3 dikalikan dengan 6, sisa. Berarti ditambah ya. Ditambah dengan 2. Sampai sini paham enggak? Nah, sekarang kita buat pemisalan A dan B. Persamaan yang pertama. A dibagi B sama dengan X. Sisa A. Paham enggak? Kalau saya ubah jadinya A sama dengan B kali X ditambah A. Kita kumpulkan berarti B kali X sama dengan A dikurangi A 0 ya. Oke, kita simpan. Sekarang persamaan yang kedua sekarang. B dibagi A sama dengan X sisa B. Kita buat lagi, berarti dapatnya B sama dengan AX, AX ditambah dengan B. Kita kumpulkan. AX sama dengan 0. Nah, dari dua persamaan ini, terlihat sekarang. Persamaan yang pertama, BX sama dengan 0. Persamaan yang kedua, AX sama dengan 0. Bisa kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? A sama dengan B. Paham enggak di sini? A sama dengan B, berarti angkanya sama. Yang angkanya sama halnya dengan bilangan kuadrat kan? Di sini nomor 1, 2, 3, 4 yang merupakan bilangan kuadrat yang mana? 2 dengan 4. Bilangan kuadrat ini berarti 4 kali 4 kan? 16. Terus 64. 8 kali 8, 64. Jadi jawabannya adalah C. Ini. Ya, 2 dan 4 saja yang benar. Oke, itu semoga bisa membuat adik-adik paham ya. Soal berikutnya. Nomor 9. Jika 24 dibagi oleh bilangan bulat positif N bersisa 4, manakah pernyataan tentang N yang pasti benar? Oke, sama seperti soal nomor 8 tadi ya. Kita buat dulu seperti ini. 24 dibagi N sama dengan X, sisanya 4. Nah, untuk mendapatkan 24 sama dengan NX, N kali X, ditambah dengan 4. Jadi, buat adik-adik yang belum paham ya, tentang nomor 9, bisa dilihat lagi nomor 8 tadi ya, untuk penyusunannya ini. Beda ruas berarti NX sama dengan 24 dikurangi 4, dapatnya 20. Nah, adik-adik semua itu bisa paham ini enggak? NX sama dengan 20. Nah, NX sama dengan 20 ini maksudnya apa? Ini tuh sama halnya dengan
faktor dari 20. N kali X. Faktor dari 20 ya. N kali X itu kalau kita kalikan sama dengan 20, itu sama halnya dengan faktor dari 20. Berarti jawabannya 2 ikut. Jelas itu. N adalah faktor dari X. Itu sudah benar. Faktor dari 20. Paham ya? Nah sekarang, faktor dari 20 itu kan tidak semuanya bisa kan? Ya. Kalau sini sudah nampak 2 jelas ikut. Kalau 2 jelas ikut, 1 ini jelas salah, 3 juga jelas. Yang mana? Mana yang benar? Ya, ini jawabannya. C. Gitu ya. Jawabannya jelas. Kenapa kok seperti itu? Kok N kelipatan 5? Coba, faktor dari 20 itu berapa aja toh? 1, 2, 4, 5, terus 10, 20. Kan ini kan? Nah, yang bisa 24 dibagi dengan N itu, sisanya 4 kan cuma ini. Kalau kita bagi dengan 5, nah 24 dibagi dengan 5 kan dapatnya 20. Yang mendekati kan 20. Sisanya 4 kan? Betul. Terus kita bagi dengan 10. 24 kita bagi dengan 10, kan perkaliannya 20. Sisanya juga 4. Ini sama, kita bagi dengan 20. 24 kita bagi dengan 20, sisanya juga 4. Jadi, yang benar adalah 5, 10, 20. Ini juga kelipatan dari 5. Berarti jawabannya yang benar ya 2 dan 4. C ya. Oke, soal berikutnya. Nomor 10. Sekumpulan data 3, 5, 7, 9. Jika ditambahkan sebuah data bernilai P yang merupakan bilangan bulat positif, manakah nilai median yang mungkin? Oke, yang mungkin ya. Ini misalkan di sini 3, 5, 7, 9. Nah, P-nya itu saya taruh di pinggir sini. Mana nih? Median. Median kan nilai tengah ya. Tengah-tengahnya berapa? 5 ya, mungkin ya. Ini jelas. Oke, berarti betul ini 5. Terus, misalkan saya ganti sekarang. P-nya tidak di sini. P-nya saya taruh di tengah-tengah sini. Berarti mediannya tetap 5 ya ini ya. Oke, tetap. Berarti 5. Terus misal, P-nya saya taruh di paling kanan. Berarti mediannya tengah-tengahnya 7. Kemungkinan 7. Nah, gini. Oke, sekarang saya ganti lagi. P-nya saya ganti di tengah-tengah sini. Berpengaruh enggak? Enggak berpengaruh ya, tetap 7 ya. Berarti jawaban yang mungkin adalah 1 dan 3. Mana? B jawabannya. Jadi kita coba-coba satu persatu. Nomor berikutnya. Nomor 11. Manakah dari pernyataan berikut yang bisa menjadi sudut dari sebuah jejer ginjang? Nah, sebelum itu ya, kalian harus bisa memahami dulu jejer ginjang. Jejer ginjang kan seperti ini. Saya gambarkan ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Coba kalian amati di sini jejer ginjangnya. Apa yang kalian temukan? A, B, C, D. Kalau misalkan saya beri nama seperti ini ya. Kan ini sama sudutnya. Nah, sudut yang berhadapan sama. Jadi A sama dengan C. Terus, ini sudut B dengan sudut D. Ini juga sama kan? Berarti ini B sama dengan D. Ada 2 sudut yang sama besar. Ya, ada 2 pasang sudut yang sama besar. Maaf, 2 pasang sudut yang sama besar. Oke, yang satu dulu. 125 dengan 125 sama. Ini 50 dengan 60. Beda. Berarti ini salah. 60, 60, 110, 110. Benar. Jawabannya ini 2. 2 sudah pasti ikut. 70, 100, 80, 100. Ini salah. 50, 135, 50, 130. Benar ya? Jawabannya adalah 2 dan 3. 2 dan 4. C. Oke.
selanjutnya. Nomor 12. Ini ada segitiga ABC ya. Pada gambar di atas, gambar tidak sesuai dengan skala, terdapat sebuah segitiga sama kaki. Ada keterangan sama kaki. Nah, dengan A lebih dari B, jelas A tidak sama dengan B. Itu sudah jelas. Ya, A tidak sama dengan B. Manakah pernyataan berikut yang mungkin benar? Yang mungkin benar. Coba, kalau misalkan di sini kita acuannya sudut dulu. Sudut A, otomatis nanti B dan C sama. B sama dengan C, itu sudah pasti. Berarti nanti samanya di sini. Nah, kita tarik kesimpulan. B sama dengan C. B sama dengan C, oke betul. Ini 4 betul ya. Terus, AB sama dengan AC. AB sama dengan AC. Ada enggak? AC sama dengan AB, oke betul. Nomor 2 juga betul. 4 dan 2 betul. Paham kan? Oke, sekarang saya rubah. Acuannya sekarang saya ganti di B. Berarti kan nanti sama kakinya dia di sini. Nah, otomatis A sama dengan C. Paham kan? A sama dengan C. Ada enggak? Oke, ada. Nah, di sini AB sama dengan BC. Ada enggak? Ada semua. Berarti jawabannya semuanya benar. E ya. Soal berikutnya. Nomor 13. Pada gambar di atas, terdapat sebuah persegi kecil di dalam persegi besar, di mana titik sudut persegi kecil menyentuh sisi persegi yang besar. Berapakah panjang sisi dalam sentimeter persegi yang besar? Yang ditanyakan adalah persegi yang besar. Gitu ya. Terus pernyataan pertama, panjang sisi persegi kecil 10 cm. Kita punya 10 cm. Terus pernyataan yang kedua, setiap titik sudut persegi kecil membagi sisi persegi besar dengan perbandingan 1:2. Ini berarti 1, ini 2. Ini 1, ini 2. Nah, sekarang yang diminta soal itu gini. Pernyataan 1 saja cukup, atau 2 saja cukup, atau kedua-duanya cukup gitu loh maksudnya. Ya, kita tidak usah menghitung. Yang A, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab. Salah ya. Kalau cuma pernyataan 1 saja, tidak bisa jawab nanti. Nah, untuk mengetahui perbandingannya berapa. Gitu ya, ini salah ya, jelas. Terus, pernyataan 2 saja cukup. Dan ini juga salah. Kalau cuma diketahui perbandingannya saja, lah sisinya berapa nanti? Untuk menentukan sisinya berapa? Kan tidak bisa. Harus salah satu diketahui. Ini salah. Terus, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi, satu pernyataan saja tidak cukup. Ini jawabannya. Jawabannya adalah C. Jadi, dua pernyataan ini penting ya. Untuk menentukan sisi yang besar. Soalnya ini berhubungan dengan perbandingan kesebangunan. Nah, kita butuh salah satu sisi, kita butuh perbandingannya. Itu. Jadi jawabannya yang benar adalah C. Soal berikutnya. Nomor 14. Jika Y lebih besar dari 110% dari X, apakah Y lebih besar dari 75? Nah, pernyataan yang pertama, X lebih dari 75. Terus pernyataan yang kedua, Y dikurangi X sama dengan 10. Oke, kita cari persamaan Y terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Y lebih besar 110%. Berarti Y sama dengan lebih besar kan berarti bertambah ya, bertambah 110%. Awal mulanya ada 100%. Kalau bertambah 110%, berarti jadinya 210% dari X. Paham ya? Kita sederhanakan, Y sama dengan 21/10X. Kita sudah punya persamaan yang pertama.
persamaan yang diketahui ya. Oke, kita ujikan dengan menggunakan pernyataan yang pertama. X lebih dari 75. Nah, kita ambil sebuah X. Bebas. Berapa? 76 misalkan. X sama dengan 76. Bebas, Kak, saya pengennya itu 80. Terserah. Pengennya 77, terserah, boleh. Ya, kita substitusikan ke persamaan yang diketahui. Jadi ini persamaan pokok ya ini. Nah, Y sama dengan 21 per 10. X sama, ini persamaan pokok ya. Kita simpan, terus kita masukkan sekarang. Y sama dengan 21 per 10 dikalikan 76. Nah, di sini kalian bisa menemukan nilai dari Y apa enggak? Bisa kan? Oke, bisa ketemu nilai Y kan? Bisa ketemu jawaban Y kan? Nah, Y ini jawabannya yang jelas ini 2, berapa dikalikan 76. Jadi ini jelas Y-nya lebih dari 75 ya. Y-nya lebih dari 75. Tetapi yang kita fokuskan di sini, apakah kita bisa menentukan nilai Y dari pernyataan pertama? Bisa ya. Bisa ketemu nilai Y ini, ketemu nilainya. Berarti pernyataan pertama benar. Oke, terus. Berarti tanpa perlu pernyataan kedua gitu loh. Cukup pernyataan pertama saja cukup. Ya, tanpa perlu pernyataan kedua. Sekarang kita ujikan pernyataan kedua, apakah bisa? Nah, Y dikurangi X sama dengan 10. Y-nya kita substitusikan. Ya, kita pun punya Y dikurangi X sama dengan 10. Y-nya kita gantikan dengan persamaan yang diketahui ini. Kita substitusikan. 21 per 10 X dikurangi X sama dengan 10. Kita kalikan 10 dulu ya. 21X dikurangi 10X sama dengan 100. Kita hitung 11X sama dengan 100. X sama dengan 100 per 11. Nah, ini kan ketemu nilai X. Bisa enggak kira-kira kalau sudah ketemu nilai X, ketemu nilai Y, bisa enggak? Bisa kita substitusikan ke persamaan yang diketahui. Y sama dengan 21 per 10 dikalikan dengan 100 per 11. Ini kan nanti ketemu nilai Y. Paham ya? Berarti ketemu lagi ya nilai Y ya. Tanpa menggunakan pernyataan pertama. Cukup pernyataan kedua. Ini berarti benar. Bisa ketemu nilai Y. Gitu ya. Kita coba sekarang yang A. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan kedua saja tidak cukup. 2 cukup ya. 2 cukup. Ini berarti salah ya. 1 dan 2 cukup. Ini 2. 1 saja tidak cukup. Ini salah. Kedua-duanya 2 pernyataan bersamaan cukup. Ini tidak ya. Satu saja cukup kok ini. 2 saja juga cukup. Kalau bersamaan itu maksudnya 1 terpakai, 2 terpakai. Ini C salah ya. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Oke, jawabannya D. Jadi 1 cukup, 2 cukup gitu aja. Oke, lanjut ke soal ke-15. Untuk setiap X, ekspresi AXA didefinisikan sebagai AX ditambah A, di mana A adalah bilangan konstan. Berapakah nilai dari A? Kita punya pernyataan pertama yaitu 3A sama dengan 2. Pernyataan kedua 5A sama dengan 3. Kita olah dulu ya. Kita definisikan dulu 2A. Kita definisikan ke persamaan yang sudah diketahui. Nah, kita jabarkan ya. A-nya itu bilang konstan yang mau kita cari nanti. X-nya di sini 2. Ini X. Berarti 2A ditambah dengan A. Jadinya 3A. Nah, yang perlu kita cari adalah nilai dari A. Bilangan konstan itu didapat dari mana? Kita ujikan pernyataan yang pertama ya. Pernyataan yang pertama kita ujikan dulu. Apakah bisa ketemu nilai A? Kalau bisa ya berarti pernyataan pertama bisa.
Lalu kita ujikan lagi pernyataan kedua seperti soal nomor 14 tadi. 3A. 3A sama dengan 2. Nah, 3A kita definisikan jadinya itu 3A ditambah A sama dengan 2. Ini 3A tambah A kan 4A. 4A sama dengan 2. Berarti A sama dengan setengah. Bisa dipahami enggak? Bisa ketemu enggak? Ketemu kan nilai dari A? Nah, setelah ketemu nilai dari A, nah, kita substitusikan ke persamaan yang sudah kita cari tadi. Bisa ketemu kan berarti ini sama dengan 3 dikali setengah sama dengan 3/2. Bisa ketemu nilainya kan? Oke, berarti pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua benar atau salah? Bisa ketemu enggak nilainya? Bisa ketemu, bentuknya kan seperti nomor 1. Jelas bisa ketemu ya. Coba cari ketemunya berapa itu. Silakan nanti komen di kolom komentar ya. Yang jelas ini pernyataan kedua benar. Bisa ketemu nilai A. Jadi jadi jawaban yang pas apa ini? Ini pilihannya sama semua ya. D ya, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja juga cukup. Jadi jawabannya D. 1 saja cukup atau 2 saja cukup. Tidak harus kedua-duanya. Paham ya? Oke. Soal berikutnya. Nomor 16. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif dan A kali B kurang dari 8, maka berapakah nilai dari B? Oke, tujuan kita apakah bisa menentukan nilai B gitu ya. Pernyataan yang pertama sama dengan 2. Kita coba dulu. Kita kan punya A kali B kurang dari 8. A-nya kita ganti dengan 2. 2B kurang dari 8. Berarti B-nya kurang dari 4. Bisa enggak ini menentukan nilai B? Bisa ya, ini ketemu ya nilai B-nya ya. Jadi pernyataan pertama bisa. Sekarang pernyataan yang kedua kita ujikan yuk. 0 kurang dari A per B kurang dari 1. Kita pecah. Jadinya A per B lebih dari 0. Kita kalikan. A lebih dari 0 ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua sekarang. A per B kurang dari 1. Kita kali silang. A kurang dari B kali 1, B ya. Nah, apakah A kurang dari B ini bisa menentukan nilai B? Tidak bisa ya, ini ya. Tidak bisa menentukan nilai B. Jadi, pernyataan yang tepat hanya nomor 1 saja. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan kedua saja tidak cukup. Oke, jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Nomor 17. X plus Y sama dengan 7. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. P, ini ya, X tambah Y kuadrat, Q 19. Nah, jika adik-adik pengen belajar yang lebih banyak lagi soal-soal tentang perbandingan seperti ini, bisa lihat di pojok kanan atas ya, silahkan diklik sendiri, pilih sendiri. Oke, langkah pertama kita harus mengubah bentuk persamaan yang pertama. Bisa X sama dengan, bisa Y sama dengan ya. Saya ubah jadi Y sama dengan. Y sama dengan 7 min X. Jadi X-nya kita pindah ke kanan. Paham tidak sampai sini? Paham ya? Tujuan kakak untuk mensubstitusikan persamaan yang sudah kita ubah ke persamaan kedua. Gini. Jadi Y-nya itu kita ganti dengan 7 min X. Sini ya, saya tulis di sini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Y-nya kita ganti sekarang. X kuadrat ditambah 7 dikurangi X dikuadratkan sama dengan 25. Mengerjakannya sedikit lebih cepat ya. X kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi 14X ditambah 49. Pindah ruas dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Terus kita kumpulkan X kuadrat tambah X kuadrat 2X kuadrat dikurangi 14X
ditambah 24 sama dengan 0. Nah, sebelum difaktorkan, alangkah lebih baiknya kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita bagi 2 ya. Berarti x kuadrat dikurangi 7x ditambah 12 sama dengan 0. Gini ya, kita faktorkan. Sediakan 2 kurung. X faktor dari 12 kalau kita jumlahkan negatif 7. Negatif 4 dengan negatif 3 ya. X sama dengan 4 atau X sama dengan 3. Paham enggak? Nah, kalau kalian paham seperti ini ya, paham ketemunya kok ada 2. Berarti sudah jelas kemungkinannya itu jawabannya adalah D, tidak bisa ditentukan. Ya, ini kan ada 2 jawaban. X-nya kan ada 4 dan X-nya yang satunya 3. Ada 2 jawaban, berarti kan tidak bisa ditentukan. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Ya, Kak, aku nggak percaya. Oke, kita baca ini X-nya ke dalam persamaan pertama. Jadi nanti ketemu nilai Y. Y-nya berapa itu? 3 ya. 7 dikurangi 4 kan 3. Ini juga sama. Y-nya 7 dikurangi 3, 4. Jadi kita punya 2 persamaan. Setelah 2 titik. Maaf, 2 titik kita masukkan ke persamaan P di sini. Oke, kita cari ya. Untuk titik berapa itu? 4,3. 4,3, maka nilai P-nya berapa itu? 4 ditambah 9. Jadi nilainya adalah 13. Nah, sekarang jika kita masukkan 3,4, berarti 3 ditambah 16. Hasilnya adalah 19. Nah, nilai P-nya saat 13, itu kan berarti P kurang dari Q. Sedangkan nilai P-nya itu saat 19, P sama dengan Q. Paham enggak? Kan ada 2 jawaban. Berarti kan tidak bisa memutuskan salah satu pilihan di atas. Jawab A betul, jawab C juga betul. Paham enggak? Jadi jawabannya yang paling tepat adalah D. Oke ya, semoga bisa memahami. Soal berikutnya. Nomor 18. Rata-rata usia dari tim A dan tim B masing-masing 20 dan 30 tahun. Rata-rata usia gabungan tim A dan tim B adalah 26. P menunjukkan banyak pemain tim A, Q menunjukkan banyak pemain tim B. Gini ya. Nah, kita harus mencari perbandingannya. Kalau kita ketemu perbandingan bisa menentukan nilainya ya, menentukan perbandingannya ya, banyaknya ya. Oke. Banyaknya tim A banding tim B sama dengan, nah, kita pakai deping ya, X dikurangi XA dibanding dengan XB dikurangi XA. Nah, ini pakai deping ya, deping dari Pingley ya, untuk menentukan perbandingan banyaknya. Sekarang kita tulis A banding B sama dengan X-nya itu berapa? 26. 26 dikurangi XA, 20 dibanding dengan 30 dikurangi 26. 26 gini. Berarti ini 4 banding 4 sama dengan 1. Nah, jika ketemu 1 berarti A banding B sama dengan 1 kan gini. Kalau saya kalikan silang berarti kan A sama dengan B. Jadi kesimpulannya apa di sini? P sama dengan Q. Jawabannya adalah C. Bisa memahami tidak ini? Tanpa menggunakan rumus rata-rata gabungan. Oke ya, soal berikutnya. Nomor 19. X sama dengan A, Y sama dengan 2B, Z sama dengan 3C. X banding Y banding Z sama dengan 1 banding 2 banding 3. P-nya nilainya ini, terus Q-nya itu 2 ya. Nah, langkah pertama, kita cari perbandingan A banding B banding C terlebih dahulu. Nanti biar enak. Kita punya X banding Y banding Z sama dengan 1 banding 2 banding 3. Gini ya.
Nah, X-nya berapa? X-nya itu A. Banding Y-nya itu 2B. Banding Z-nya itu 3C. Sama dengan 1 banding 2 banding 3. Kita coret aja. 2 coret dengan 2. Tengah dengan tengah. Belakang dengan belakang. Gini kan? Jadinya kan A banding B banding C sama dengan 1 banding 1 banding 1. Sampai sini bisa memahami atau tidak? Jelas bisa ya. Barulah kita cari nilai dari P. P sama dengan X plus Y plus Z. X-nya itu 1, plus Y-nya itu 2, plus Z-nya 3. Dibanding dengan A-nya itu 1, tambah 1, tambah 1. Jadinya 6 bagi 3, dapatnya 2. Jadi nilai P sama dengan 2. Kita tarik kesimpulan, P sama dengan Q. Soalnya nilai Q-nya itu kan juga 2. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Nomor 20. Nomor terakhir ya. 3X ditambah 6Y sama dengan 27. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11. P itu Z plus 5 dan Q X plus 2Y dikurangi 2. Nah, langkah pertama kita sederhanakan dulu persamaan yang pertama. Kita bagi 3 ya. Dapatnya itu X ditambah 2Y sama dengan 9. Nah, kita punya persamaan X plus 2Y sama dengan 9. Nah, sekarang kita olah persamaan yang kedua. Nah, ini kan ada X plus 2Y kan. Ini kita ganti. Kita ganti dengan persamaan yang pertama ini. Ganti dengan berapa? 9 tentunya ya. 9 ditambah Z sama dengan 11. Maka Z-nya sama dengan 11 kurangi 9. 2. Kita sudah ketemu nilai dari Z. Z sama dengan 2. Barulah kita masukkan ke P. P-nya itu Z tambah 5. Berarti 2 tambah 5 sama dengan 7. Nilai P-nya adalah 7. Sekarang Q sekarang. X plus 2Y. Ini X plus 2Y tadi berapa? Persamaan pertama ya. 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Nilai Q-nya juga 7. Kita tarik kesimpulan. P sama dengan Q. Inilah kesimpulannya. Jawabannya adalah C ya. Oke, demikian penjelasan dari kakak. Mulai dari soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Ini adalah soal tahun UTBK tahun kemarin ya. 19. Silakan pelajari. Kisi-kisinya hampir mirip. Untuk tahun 2020. Dipahami dengan baik. Jika belum paham, diputar ulang lagi videonya ya. Untuk referensi yang lain, bisa dilihat di beranda Pingli. Itu ada banyak itu referensinya, yang soal-soal CPNS. Silakan dipelajari. Ada deret angka, deret bilangan, terus pola bergambar, pola bilangan juga ada semua. Oke, ikuti terus video pembahasan dari kakak ya. Jika kalian ingin request, silakan kirim file PDF-nya ke WA yang ada di deskripsi. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.